sistem permesinan kapal DP203 Balai Besar Pendidikan, Penyebaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memahami materi yang terkandung dalam pembelajaran hari ini, dan semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pengendalian sistem permesinan kapal adalah mata kuliah yang mengacu pada Ainu Model Kos 701 fungsi 1 kompetensi 11 general knowledge of remote control of propulsion engineering system and services, di mana di dalamnya terdapat 3 kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar 1.11.1 Operating Principle of Marine Power Plant, yang alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasannya mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua adalah kompetensi dasar 1.11.2 Ship Auxiliary Machinery, yang terdiri dari beberapa pokok bahasan, dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pokok bahasan steering gear. Sebagai pendahuluan, kita akan bicara pentingnya sistem kemudi dalam kapal dan kendaraan lainnya. Tujuan presentasi menjelaskan prinsip kerja, jenis dan komponen dari sistem kemudi. Pentingnya steering gear di kapal. Mengendalikan arah kapal. Yang pertama, steering gear memungkinkan kapal untuk berbelok ke kiri atau kanan serta mengubah arah pergerakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan steering gear, awak kapal dapat mengarahkan kapal dengan presisi, memastikan kapal tetap pada jalur yang diinginkan, dan menghindari rintangan atau bahaya di sepanjang perjalanan. Yang kedua, responsif dan cepat. Steering gear yang efektif memungkinkan perubahan arah kapal yang responsif dan cepat. Ini sangat penting dalam situasi darurat, seperti menghindari tubrukan atau mengatasi perubahan kondisi cuaca yang tiba-tiba. Responsivitas yang baik dalam steering gear membantu meminimalkan waktu reaksi dan memungkinkan kapal untuk mengambil tindakan yang diperlukan lebih cepat.
Berikutnya stabilitas dan manuverabilitas. Steering gear yang baik juga berkontribusi pada stabilitas dan manuverabilitas. Saya ulangi, steering gear yang baik juga berkontribusi pada stabilitas dan manuverabilitas kapal. Dengan mengendalikan arah kapal secara tepat, steering gear membantu menjaga keseimbangan kapal dalam berbagai kondisi, termasuk saat melaju di perairan yang berombak atau saat berbelok pada kecepatan tinggi. Manuverabilitas yang baik juga memungkinkan kapal untuk melakukan manuver yang kompleks seperti berlabuh atau berbelok di perairan sempit. Sistem keamanan. Steering gear yang handal dan terawat dengan baik merupakan faktor kunci dalam menjaga keamanan kapal. Kegagalan atau kerusakan pada steering gear dapat mengakibatkan hilangnya kontrol atas arah kapal, mengancam keselamatan kapal, awak kapal, dan muatan. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin, pengujian, dan pemantauan sistem steering gear sangat penting untuk memaksimalkan kinerja yang optimal dan mencegah kegagalan yang berpotensi berbahaya. Kepatuhan regulasi maritim. Sistem kemudi di kapal juga harus mematuhi regulasi maritim yang ditetapkan oleh badan pengatur seperti Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Persyaratan teknis dan keselamatan yang ketat diterapkan pada sistem kemudi kapal untuk memastikan bahwa kapal memenuhi standar yang ditetapkan dalam hal kemampuan pengendalian dan keandalan. Prinsip kerja steering gear. Prinsip kerja steering gear pada kapal umumnya melibatkan penggunaan tenaga hidrolis untuk menggerakkan roda kemudi dan mengendalikan arah pergerakan kapal. Berikut adalah prinsip kerja umum dari steering gear pada kapal. Roda kemudi atau steering wheel. Roda kemudi adalah komponen yang digunakan oleh pengemudi atau jurumudi untuk memasukkan perintah arah. Ketika roda kemudi diputar oleh jurumudi, pergerakan ini dikonversi menjadi sinyal yang akan mengaktifkan sistem hidrolis. Sistem hidrolis. Sistem hidrolis adalah komponen utama dalam steering gear yang mengubah perintah arah dari roda kemudi menjadi gerakan fisik pada roda kemudi kapal. Sistem hidrolis menggunakan minyak hidrolis sebagai media untuk mentransfer tekanan dan tenaga. Pompa hidrolis. Pompa hidrolis memompa minyak hidrolis ke dalam sistem untuk menciptakan tekanan yang diperlukan. Pompa hidrolis biasanya didukung oleh mesin utama kapal atau pompa khusus yang dioperasikan secara terpisah. Katup hidrolis. Katup hidrolis mengatur aliran minyak hidrolis ke dalam silinder hidrolis yang menggerakkan roda kemudi. Katup hidrolis memungkinkan jurumudi untuk mengontrol arah pergerakan roda kemudi dan akibatnya arah pergerakan kapal. Silinder hidrolis. Silinder hidrolis adalah komponen yang mengubah energi hidrolis menjadi gerakan mekanis. Ketika tekanan minyak hidrolis diterapkan pada silinder hidrolis, piston di dalamnya bergerak yang kemudian menggerakkan roda kemudi kapal. Mekanisme peralihan. Mekanisme peralihan digunakan untuk mengubah arah pergerakan roda kemudi ketika jurumudi ingin mengubah arah kapal.
Mekanisme ini mengalihkan aliran minyak hidrolis ke sisi yang sesuai dari silinder hidrolis untuk menghasilkan rotasi roda kemudi yang diperlukan. Sistem kontrol. Sistem kontrol menghubungkan roda kemudi dengan pompa hidrolis dan katup hidrolis. Ini memungkinkan perintah dari roda kemudi untuk diterjemahkan menjadi gerakan fisik pada roda kemudi kapal melalui sistem hidrolis. Definisi steering gear. Steering gear adalah sistem yang digunakan untuk mengendalikan arah kapal atau kendaraan. Steering gear adalah sebuah sistem atau mekanisme yang digunakan untuk mengendalikan arah pergerakan suatu kendaraan atau kapal seperti mobil, kapal, atau pesawat terbang. Steering gear bertanggung jawab untuk mengubah perintah arah dari jurumudi menjadi gerakan fisik pada roda kemudi atau kendali lainnya, sehingga memungkinkan pengendalian yang tepat terhadap arah kendaraan. Penjelasan tentang prinsip kerja steering gear. Prinsip kerja steering gear adalah mengubah gerakan putar menjadi gerakan linier untuk mengendalikan roda kemudi. Jenis-jenis steering gear yang umum digunakan antara lain mechanical steering gear, hydraulic steering gear, dan electric steering gear. Mechanical steering gear. Mechanical steering gear menggunakan penghubung mekanis langsung antara roda kemudi dan roda kemudi kapal. Hydraulic steering gear. Hydraulic steering gear menggunakan sistem hidrolik untuk mengubah gerakan putar menjadi gerakan linear. Electric steering gear. Electric steering gear menggunakan motor listrik untuk mengontrol gerakan roda kemudi. Komponen-komponen utama dalam sistem kemudi antara lain 1. Roda kemudi, gearbox, sirkuit hidrolik, motor listrik, dan lain-lain. Komponen steering gear. 1. Roda kemudi. Roda kemudi adalah komponen yang dipegang oleh jurumudi dan digunakan untuk mengontrol arah pergerakan kapal. Jurumudi memutar roda kemudi untuk memberikan input arah yang diinginkan. Shaft atau kolom steering. Shaft atau kolom steering adalah komponen yang menghubungkan roda kemudi dengan sistem kemudi. Ini mentransmisikan gerakan putaran dari roda kemudi ke komponen lain dalam sistem kemudi. Hydraulic cylinder. Pada sistem kemudi kapal, hydraulic cylinder adalah silinder hidrolis yang menerima tekanan minyak hidrolis dan menggerakkan roda kemudi kapal untuk mengubah arah pergerakan. Komponen-komponen ini bekerja bersama dalam steering gear untuk mengubah perintah arah dari jurumudi menjadi gerakan fisik yang mengendalikan arah pergerakan kapal. Sistem kemudi otomatis. Sistem kemudi otomatis menggunakan sensor dan tombol elektronik untuk mengontrol arah kapal secara otomatis. Sistem kemudi manual vs kemudi daya. Perbandingan antara sistem kemudi manual dan sistem kemudi daya antara lain keuntungan dan kelemahan dari masing-masing sistem. Keamanan dan keselamatan. Penekanan pada pentingnya keamanan dan keselamatan dalam penggunaan steering gear. Pemeliharaan rutin, pengawasan, dan pelatihan operator.
Perawatan dan pemeliharaan steering gear. Pentingnya perawatan dan pemeliharaan steering gear yang tepat pada steering gear meliputi pengecekan rutin, pelumasan, penggantian suku cadang, dan pembersihan. Contoh aplikasi steering gear. Contoh-contoh penggunaan steering gear dalam berbagai jenis kendaraan atau kapal, mobil truk, kapal penumpang, kapal kargo, dan lain-lain. Kesimpulan, pentingnya sistem kemudi dalam kendaraan dan kapal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.